Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama video Atin Bimbel. Jadi hari ini adik-adik semua akan belajar bersama kakak. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena sebelumnya adik-adik mungkin belum pernah melihat kakak ya. Nah jadi kenalan dulu, nama kakak adalah Firda Humaira. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Firda. Kakak adalah tentor ekonomi. Nah jadi hari ini kita belajar tentang materi ekonomi. Nah kakak yakin adik-adik pasti suka ya belajar ekonomi, terutama adik-adik IPS nih ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang elastisitas. Ini materi yang lumayan cukup sulit ya, kalau kata adik-adik kakak ya. Nah lumayan cukup sulit karena kenapa cukup sulit? Karena ada hitung-hitungan ya kan, cenderung sulit karena ada hitung-hitungan dan adik-adik jadi merasa takut ya kan, karena takut salah gitu kan, terlalu banyak matematikanya. Padahal kalau misalnya adik-adik paham tentang konsep permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar, kakak yakin dan percaya adik-adik bisa memahami konsep dari elastisitas ini sendiri. Oke? Nah jadi elastisitas sebenarnya terbagi menjadi 3 ya. Ada namanya elastisitas harga, kemudian ada elastisitas pendapatan, sama yang terakhir elastisitas silang. Cuman hari ini kita belajar tentang elastisitas pendapatan saja. Elastisitas harga saja. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang elastisitas harga, udah pasti kita bahasnya tentang elastisitas permintaan sama elastisitas penawaran ya. Sebelum kita masuk ke rumus, nah kakak mau tanya dulu nih, kira-kira ada tahu nggak pengertian dari elastisitas itu? Ya, jadi elastisitas itu adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah kuantitas barang akibat perubahan harga. Nah, jadi seberapa besar sih perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ketika harganya berubah, gitu ya. Nah, atau tingkat kepekaan. Jadi peka nggak sih si kuantitas itu terhadap harga yang berubah tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, ketika harganya naik sedikit, gimana pengaruhnya terhadap kuantitas? Apakah kuantitasnya berubah banyak atau justru berubah sedikit, gitu ya? Nah, jadi karena materi ini hitung-hitungan, otomatis ada rumus, ya kan? Nah, jadi bisa lihat di sini rumusnya ada 2, ada rumus yang sini, ada di sini. Nah, rumus yang ini E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1 ya, dimana delta Q itu merupakan selisih antara Q2 dengan Q1 atau selisih kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Kemudian yang delta P merupakan selisih harga ya. Jadi P2 dikurang P1 kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk matematisnya. Jadi P2 dikurang P1 merupakan delta P ya. Kemudian dikali dengan P1 merupakan harga awal ya. Kemudian Q1 merupakan kuantitas awal ya. Nah, itu rumus yang pertama. Atau adik-adik juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kalau yang kedua ini kita pakai persentase ya. Boleh adik-adik menggunakan rumus yang ini atau yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, selanjutnya karena kita mencari E ya kan. Nah, jadi E itu nanti merupakan koefisien elastisitas. Jadi setelah kita mengerjakan soal, kemudian dapat E-nya, nah jadi E itu nanti akan kita tentukan apakah dia masuk ke elastisitas, apakah dia masuk ke sifat elastis, inelastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, atau elastis uniter. Nah jadi kesemua itu merupakan koefisien elastisitas atau jenis-jenis elastisitas. Oke, ayo kita bahas. Nah, yang pertama sifatnya atau jenisnya adalah elastis ya. Jadi elastis ini adalah ketika E-nya, koefisien elastisitasnya itu besar dari 1 ya, atau ketika persentase delta Q-nya itu justru lebih banyak daripada persentase delta P-nya. Artinya ini barang-barang yang cenderung peka terhadap perubahan harga ya. Ketika harganya naik dikit ya kan, maka jumlah barang yang diminta akan turun drastis gitu ya, Nah, begitu juga dengan penawarannya. Jadi ketika harganya naik sedikit, justru penawarannya, jumlah barang yang ditawarkan akan naik banyak gitu ya. Itu yang si penawaran. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di kurva, ada yang bisa tengok di sini. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan
kurva permintaan, elastisitas permintaan, dan yang sebelah kanan ini merupakan kurva elastisitas penawaran, ya. Nah, jadi kalau elastisitas permintaan sebenarnya dia sama, ya kan, cuman sama bentuknya, sama bentuk landai, cuman bedanya adalah tergantung hukum masing-masing, ya kan. Kalau si penawaran kan dia mempunyai slope yang negatif, sedangkan kalau permintaan dia punya slope negatif, sedangkan penawaran punya slope positif. Ya. Kalau kita lihat, dia dua-duanya itu mempunyai kemiringan yang landai, gitu kan. Dia cenderung datar. Kenapa? Karena kalau misalnya harga naik atau turun sedikit, ya kan, kuantitasnya akan berubah banyak, gitu ya. Bisa dilihat di kurva, jadi jarak antara Q1 dengan Q2 itu justru lebih lebar daripada jarak antara P1 dengan P2, gitu. Nah, itu jadi kurvanya menggambarkan gimana perubahan Q-nya dan bagaimana perubahan P-nya, ya. Jadi kalau misalnya harganya berubah dikit aja, ya kan, maka akan berpengaruh sangat terhadap permintaan atau jumlah barang yang diminta. Contohnya di sini adalah barang mewah. Nah, jadi contohnya yang paling konkret adalah misalnya perhiasan emas, ya. Nah, biasanya nih orang-orang cenderung ketika harga emas turun, maka mereka cenderung akan meningkatkan jumlah permintaan emas akan naik drastis, gitu ya. Wah, harga emas lagi turun nih, maka orang-orang akan berlomba untuk membeli emas, gitu ya. Dan sebaliknya ketika harga emas lagi naik, orang cenderung tidak mau membeli emasnya, jadi malas membeli emas. Makanya, jadi sedikit aja harga berubah, perubahan Q-nya sangat signifikan. Ya, itu contohnya adalah barang mewah. Oke, selanjutnya kita beralih kepada sifat yang kedua, yaitu inelastis. Nah, sifat ini ketika E-nya itu kecil dari 1, yang jadi kebalikan dari elastis tadi. Nah, jadi ketika persentase delta Q-nya itu justru lebih kecil daripada persentase delta P-nya, ya. Nah, ini jadi kepekaannya sangat-sangat kecil, gitu ya. Jadi cenderung tidak peka dia. Jadi ketika harganya berubah walaupun banyak berubahnya, maka permintaan atau jumlah barang yang dimintanya nggak akan berubah banyak, gitu ya. Itu yang inelastis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah kurva inelastis yang dari segi permintaan, kemudian ini dari segi penawarannya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perubahan harga, misalnya harga naik, gitu kan, naiknya signifikan nih, drastis. Apakah orang akan beralih ke barang lain? Tidak. Kenapa? Karena karena untuk sifat ini barangnya cenderung tidak ada substitusinya, gitu ya, tidak ada penggantinya. Jadi walaupun harganya naik banyak, orang cenderung akan tetap membeli barang ini. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Ya, jadi contohnya ya, sekarang kan lagi kenaikan minyak goreng, ya. Jadi minyak goreng harganya lumayan mahal sekarang. Apakah itu serta-merta membuat ibu-ibu kita jadi mengurangi konsumsi minyak goreng? Iya, memang iya. Cuman konsumsinya akan cenderung tidak berubah banyak, gitu ya. Mereka akan tetap membeli minyak goreng walaupun harganya mahal, gitu. Palingan kuantitasnya atau jumlahnya agak dikurangi sedikit, tapi tidak serta-merta membuat orang lain akan beralih ke barang lain, gitu. Karena kalau misalnya nggak ada minyak goreng, kira-kira apa gantinya? Nah, bingung kan? Nah, jadi walaupun harga minyak goreng lagi tinggi, orang cenderung tetap akan membeli minyak goreng, ya kan, walaupun perubahannya sedikit, gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, elastis uniter. Nah, sifat ini ketika E-nya itu sama dengan 1, ya, atau ketika persentase delta Q-nya itu sama dengan persentase delta P-nya, ya. Nah, kalau misalnya ada lihat di kurva nih, nah, coba lihat ya. Jadi kalau misalnya si elastis tadi kan cenderung landai, sedangkan inelastis cenderung curam, ya kan? Nah, kalau di elastis uniter dia di tengah-tengah, gitu ya. Dia nggak landai juga nggak curam. Artinya berapa perubahan Q-nya, segitu juga perubahan P-nya, gitu ya. Misalnya harga naik 5% dan permintaan jadi turun 5%, nah itu berarti masuk ke dalam kategori elastis uniter, ya. Karena kalau misalnya 5% bagi 5% kan hasilnya 1, ya. Jadi ketika harganya berubah sekian, ya, kuantitasnya juga akan berubah dengan persentase yang sama, gitu ya. Jadi kurvanya cenderung di tengah-tengah, gitu ya, nggak curam juga nggak landai. Contoh barangnya adalah barang elektronik, walaupun ini bukan contoh yang mutlak, ya. Nah, kemudian yang keempat, elastis
sempurna. Nah, sifat yang keempat. Jadi elastis sempurna adalah ketika koefisien elastisitasnya itu sama dengan tak hingga, ya. Nah, kalau misalnya ada dilihat kurva, ya ini paling berbeda dengan kurva yang sebelumnya, ya. Kenapa? Karena justru di sini kurvanya berbentuk lurus atau horizontal, ya. Kurvanya berbentuk horizontal. Nah, kenapa? Karena seberapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, harganya tetap segitu aja, gitu, nggak akan berubah banyak. Sorry, nggak akan berubah, ya, justru tetap, cenderung tetap. Contohnya di sini adalah alat-alat dapur atau bumbu dapur, ya kan? Walaupun juga contoh ini tidak mutlak, cuma kita ambil contoh yang paling mendekati aja, ya. Nah, kalau bumbu dapur itu walaupun permintaannya mau sedikit, mau banyak, harganya nggak akan berubah tuh, harganya segitu-segitu aja. Nah, itulah yang maksud dengan elastis sempurna. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh atau bahkan tidak berpengaruh berapapun harga yang diminta, berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, nggak akan berpengaruh kepada harganya. Harganya cenderung tetap sama, ya, atau horizontal. Oke, yang terakhir di sini adalah sifat inelastis sempurna. Jadi kalau inelastis sempurna, E-nya itu sama dengan 0, ya. Nah, E-nya sama dengan 0. Kurvanya, kalau ada dilihat di sini, kurvanya cenderung vertikal, ya. Kebalikan dari si elastis sempurna tadi. Kalau elastis sempurna tadi kurvanya horizontal, kalau inelastis sempurna kurvanya vertikal atau tegak lurus, ya. Lah, kenapa Kak vertikal kurvanya? Nah, ini karena oke, adik-adik, sekian pembahasan kita tentang elastisitas. Kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik boleh komen di bawah. Atau misalnya kalau adik-adik penasaran tentang contoh elastisitas, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.